Pernah kebayang nggak gimana sebuah konflik yang terjadi di belahan dunia lain bisa langsung berasa banget dampaknya ke kantong kita? Nah, itu dia yang mau kita kupas tuntas hari ini. Gimana sebuah perang meskipun masih hipotetis bisa memicu guncangan finansial yang benar-benar nyata buat kita semua. Oke, kita mulai dari satu angka penting ini. $150 per barel minyak. Angka ini bukan karangan loh, ini proyeksi serius dari para menteri energi yang udah ngeliat potensi guncangan pasokan global yang luar biasa. Sekarang, yuk kita coba pahami apa artinya angka ini. Pertanyaannya, gimana ceritanya konflik global yang jauh di sana bisa nyambung ke angka $150 tadi? Nah, di bahasan kali ini kita bakal coba tarik benang merahnya. Mulai dari keputusan-keputusan geopolitik tingkat tinggi sampai ke harga yang kita lihat di pom bensin dan stok belanjaan kita sehari-hari. Jadi gini, guncangan pertama dari konflik ini tuh dampaknya bukan di medan perang, tapi justru di pasar global. Analisis yang kita lihat nunjukin kalau kita mungkin lagi di ambang krisis ekonomi yang bisa mengubah total peta keuangan dunia. Coba deh lihat seberapa cepat ini semua terjadi. Grafik ini nunjukin harga gas di Eropa bisa melonjak 40% cuma dalam satu hari. Dan lihat yang ini, biaya minyak pemanas naik 2 kali lipat, 100% cuma dalam 10 hari. Ini jadi bukti nyata betapa rentangnya pasar energi kita sama gejolak politik global. Biar kita kebayang seberapa serius masalahnya, kita coba mundur sedikit ke tahun 1973. Waktu itu, embargo minyak Arab bikin antrean panjang di mana-mana, dan ekonomi dunia kacau balau. Nah, analisis ini bilang, kita mungkin lagi melihat sejarah terulang kembali. Ini kayak alarm pengingat dari masa lalu. Terus kok bisa sih sampai salah perhitungan separah ini? Untuk jawab itu, kita perlu lihat strategi awal Amerika Serikat. Ternyata strategi itu dibangun di atas satu asumsi yang, fatal banget. Menariknya, analisis ini pakai kutipan dari film James Bond buat nunjukin letak kesalahannya. Jadi, rencananya itu bukan buat negosiasi atau perang panjang. Rencananya simple. Mereka berharap musuhnya langsung mati. Berharap rezim Iran langsung tumbang setelah satu serangan telak. Dan disinilah semua rencananya jadi berantakan. Ekspektasi kalau mereka bakal menang cepat dan mudah, ternyata nabrak tembok kenyataan yang keras. Sebuah rezim yang menolak buat tunduk. Nah, kesalahan perhitungan inilah yang jadi pemicu semua kekacauan selanjutnya. Tapi bukannya retak karena tekanan, rezim Iran justru melakukan kebalikannya. Mereka malah ngelakuin langkah politik yang cerdik banget, mengubah serangan dari luar jadi kesempatan buat memperkuat cengkraman kekuasaan mereka di dalam negeri. Kunci dari respons mereka itu ya suksesi ini. Penunjukan putra dari pemimpin tertinggi itu bukan soal agama, tapi ini murni permainan politik. Ini cara rezim Iran buat bilang ke seluruh dunia dengan lantang, kami nggak akan runtuh, kami tetap di sini. Dan jangan salah ya, pemimpin baru ini bukan sekedar boneka. Seperti yang kita lihat di sini, dia dapat dukungan penuh dari pilar-pilar kekuasaan Iran yang sebenarnya, militer dan ulama garis keras. Ini yang ngejamin rezim mereka tetap stabil, paling nggak untuk saat ini. Ini yang bikin kita sampai ke pertanyaan yang agak ngeri. Gimana kalau seandainya rencana AS itu berhasil? Paradoksnya, analisis ini bilang kalau keberhasilan meruntuhkan rezim justru bisa membuka pintu ke skenario yang jauh lebih berbahaya. Coba deh kita lihat Gaza sebagai contoh. Analisis ini menunjukkan, meskipun udah bertahun-tahun diserang dan para pemimpin puncaknya tewas, Hamas tetap berkuasa. Ini pelajaran penting. Anda bisa aja memenggal kepalanya, tapi badannya bisa tetap bertahan hidup. Atau contoh lain yang lebih jelas mungkin, Irak. Menggulingkan rejim di sana ternyata nggak menciptakan negara demokrasi yang stabil. Sebaliknya itu malah menciptakan kekosongan kekuasaan atau power vacuum yang akhirnya diisi oleh perang saudara dan kekacauan selama bertahun-tahun. Jadi, intinya begini, menyingkirkan satu rezim tanpa punya rencana yang jelas soal penggantinya, itu bukan jalan menuju kebebasan. Seperti kata kutipan ini, yang ada hanyalah kekacauan mutlak. Nah sekarang semuanya jadi balik lagi. Gelombang kejut ekonomi yang mulainya dari luar negeri, kini balik menghantam Amerika sendiri dan akhirnya memicu kepanikan politik di dalam negeri. Dan analisis ini jelas banget soal ini. Tombol off buat konflik ini bukan ada di Pentagon, tombolnya ada di kantong setiap warga Amerika. Rasa sakit waktu ngisi bensin atau bayar belanjaan, itulah yang pada akhirnya akan memaksa adanya perubahan. Slide ini memetakan skenario terburuk yang diprediksi analisis. Semuanya dimulai dari tekanan ekonomi di dalam negeri yang memicu kepanikan politik,
lalu penarikan pasukan yang buru-buru, dan ujung-ujungnya situasi malah jadi lebih parah, baik secara geopolitik maupun ekonomi. Benar-benar lingkaran setan. Dan akhirnya kita sampai pada pertanyaan penutup ini. Kalau harga di pom bensin udah jadi senjata politik, siapa sebetulnya yang menang? Ini jadi pengingat buat kita semua. Gimana keputusan yang dibuat di ruang rapat ribuan mil jauhnya punya konsekuensi yang sangat nyata di sini, di kehidupan kita. Terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini.